Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Yang pasti sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali dalam acara pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Kali ini kita akan belajar hal-hal baru nih, baik tarian dan belajar Alkitab sambil berkreasi. Nantinya, pelajaran yang kita terima dapat kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Baiklah adik-adik, yuk kita masuk dalam pengajaran Alkitab dan kreativitas sekolah minggu. Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Kita berjumpa kembali nih di dalam acara pengajaran Alkitab serta kreativitas sekolah minggu pada minggu kali ini. Nah, kita mau dengar firman Tuhan dulu, yaitu dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semua lipat tangan dan semua menyediakan Alkitabnya ya. Oke, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami di dalam ibadah kali ini. Sertai kami juga Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus yang akan memimpin jalannya ibadah ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka ya Alkitab kita. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Kakak akan bacakan ya bagi kita semua. Inilah firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur dan barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pernah tidak merasakan bagaimana perasaan kita ketika kita berkelahi dengan abang atau dengan adik atau dengan saudara-saudara perempuan kita? Kira-kira perasaannya bagaimana ya? Enak atau tidak ya? Ketika kita emosi, terkadang kita memegang sesuatu, lalu kita mencampakkan, lalu kita melemparkan segala sesuatunya. Nah, ternyata dalam perjanjian lama,
Yakub dan Esau, dia kan bersaudara tuh. Ternyata mereka juga pernah loh berkelahi. Wah, sampai parah. Kenapa? Karena ternyata Esau kan dia si abangan, sedangkan Yakub si adean. Lalu ternyata ketika Yakub membuat bubur merah dan bubur kacang, Esau datang, dia minta, "Aku minta dong bubur kacangmu." Ternyata Yakub dia bilang gini, "Kalau begitu kasihlah aku hak kesulungan darimu." Nah, pada saat itu Esau mau memberikan bubur kacang merahnya itu kepada Yakub. Lalu Yakub menerima hak kesulungannya. Nah, itu membuat hidup mereka bermusuhan. Nah, ketika Esau tahu bahwa Yakub telah membohonginya dan merebut semua hak miliknya, yaitu hak kesulungannya, dia marah. Lalu larilah Yakub menuju sebuah tempat yang disebut dengan Peniel. Di sana, ketika dia lari, lalu Yakub terus mengejar, membayang-bayangi rasa takut Yakub. Nah, di sanalah Yakub tertidur. Lalu dia bermimpi, "Loh, aku melihat tangga yang ujung satu tangga di bawah, di atas bumi, dan satu lagi menuju ke atas." Lalu dia melihat malaikat-malaikat turun naik. Wah, bagaimana ya perasaan Yakub pada saat itu? Pasti senang sekali. Tetapi dalam mimpinya Allah berjanji, "Engkau tidak akan menjadi pelarian." Kenapa? Karena tanah di mana engkau berpijak sekarang, Allah telah memberikan kepada Yakub. Nah, mulai saat itu Yakub sudah diberkati oleh Tuhan. Asik ya? Ternyata adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, Allah juga pasti menolong kita. Allah juga pasti memimpin kehidupan kita. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, dalam dunia sekarang ini kan Allah berfirman melalui segala sesuatunya. Bisa juga melalui nasihat orang tua. Bisa juga melalui firman Tuhan yang kita dengar di tengah-tengah gereja. Bisa juga melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus yakin adik-adik bahwa Allah menyatakan kehendaknya di dalam semua peristiwa kehidupan ini. Abang punya cerita nih. Ada sebuah keluarga, seorang bapak, seorang ibu, seorang adik, dan seorang kakak. Nah, mereka satu keluarga. Mereka hidup tentram dan damai. Lalu pada suatu waktu, karena adiknya ini sangat-sangat mencintai bapaknya, bahkan kalau belanja bapaknya ke pasar, pasti adiknya ikut. Nah, ketika mereka bermain-main di halaman rumah, pasti bapaknya ikut bercanda dengan adiknya. Nah, pada satu ketika, adiknya ini ingin membeli sesuatu kepada bapaknya. Dia ingin memiliki keinginan untuk memberikan sepatu yang begitu bagusnya. Tapi, karena adiknya ini belum memiliki uang, dia hanya bermimpi. Nah, bapaknya tahu bahwa adiknya ini memiliki keinginan sesuatu untuk membelikan dia sepatu. Bapaknya menabung. Tetapi ketika sedang dalam menabung, tiba-tiba di negara itu diwajibkan untuk ikut perang. Bapaknya pergi. Nah, ketika kepergian bapaknya, adiknya ini menangis terseduh-seduh di pangkuan mamanya. Bertahun-tahun bapaknya tidak ada kabar. Kasihan ya. Dia terus menangis dan menantikan kedatangan bapaknya. Nah, pada suatu ketika dia mendengarkan khotbah yang berkata bahwa imanmu sebesar biji sesawi. Lalu ketika dia pergi ke sebuah toko toserba,
Dia melihat di situ ada benih biji sesawi. Lalu dia ambil itu, dia beli. Karena dia hanya memiliki uang yang sangat sedikit, dia hanya membeli 3 biji. Lalu dia pergi ke rumah pendeta ini. Dia bilang, "Bapak pendeta, saya punya biji sesawi. Imanku akan tumbuh nanti." Lalu bapak pendeta ini bilang, "Itu tidak ada gunanya. Lalu kamu ingin menggerakkan botol ini ke arah samping kananmu. Berbuatlah sesuatu." Lalu anak ini terus berusaha untuk menggerakkan botol ini seolah-olah dia memiliki sulap. Ternyata botolnya tidak bergerak. "Lalu di mana imanmu?" kata pendeta ini. Lalu anak ini teriak, "Kamu harus bergerak! Kamu harus bergerak!" dia bilang. Lalu saking bisingnya pendeta ini sangat dengan teriak anak ini, dia menggerakkan botol ini ke samping kanan anak-anak tadi. Lalu pendeta ini bilang, "Demikianlah Tuhan. Ketika kamu meminta sesuatu, Allah akan mengiyakan dengan berbuat sesuatu. Misalnya, ketika kamu meminta sepatu kepada orang tua melalui doa dan kepada orang tua akan tergerak hatinya oleh kuasa Tuhan. Lalu orang tua akan membelikan sepatu yang kamu inginkan." Dengan demikian, anak tadi mulai berpikir, "Oh, ternyata aku harus berdoa." Dia bilang, nah ketika dia terus berdoa, dan berdoa, tiba-tiba ada pengumuman dari negara, nama-nama orang yang selamat melalui dari perang tadi. Ketika dia jumpai, "Oh bukan ini bapak saya. Oh bukan ini bapak saya." Dia terus mencari bapaknya. Sampai suatu waktu dia sudah mulai menyerah. Lalu ketika dia menyerah, tiba-tiba ada seorang suster yang bilang, "Bapak kamu seperti apa?" "Dia bewokan, dia putih, dan dia tinggi." Lalu suster ini, dia bilang, "Inikah bapakmu?" Dia mulai menatap bapak tadi. Lalu ternyata mereka berpelukan. Mereka menangis. Ternyata karena doa anak kecil tadi, bapak tadi selamat dari perang. Nah, kira-kira begitulah bagaimana Allah menyelamatkan manusia, bagaimana Allah menemani kehidupan kita, bagaimana Allah memiliki kekuatan yang begitu luar biasanya di dalam kehidupan kita. Adik-adik juga ya, jangan sampai takut dengan berjalan menuju di dalam Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, dan terus beribadah kepada Tuhan. Maka yakinlah adik-adik akan tetap bersama-sama dengan Tuhan kemanapun adik-adik melangkah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memiliki rencana dalam kehidupan kami. Segala sesuatu kami serahkan dalam kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sehingga apapun yang boleh Engkau kehendaki akan nyata dalam kehidupan kami. Engkau sertai seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu, di mana mereka agar hidup di dalam firman-Mu, di mana kehidupan mereka Tuhan agar Engkau terangi. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sertai juga kedua orang tua mereka, dimanapun mereka boleh bekerja, dimanapun mereka boleh beraktivitas. Tangan Tuhan tetap menuntun kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami halaskan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana tadi tentang khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta? Adik-adik sekolah minggu, kita harus percaya dan mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Dia mau menolong Yakub untuk semakin berharap bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada semua orang percaya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk pada kreativitas horong 1, horong 2, dan horong yang ketiga. Untuk horong yang pertama, adik-adik sekolah minggu mewarnai gambar dari Yakub. Kakak ulangi ya, adik-adik sekolah minggu mewarnai gambar dari Yakub. Nah, untuk gambarnya yang akan diwarnai dapat diunduh di link deskripsi yang ada di YouTube ini. Untuk horong yang kedua, adik-adik sekolah minggu menyediakan stik es krim untuk disusun menjadi sebuah tangga. Menyediakan stik es krim untuk disusun menjadi sebuah tangga dan memprint gambar malaikat yang juga nanti akan disediakan di link deskripsi YouTube ini. Adik-adik sekolah minggu lalu menempelkan gambar dari malaikat itu kepada susunan tangga yang dibuat dari stik es krim. Pajalaku naeng bahenoku hamu pajala jolma ihuton maau naeng bahenoku hamu pajala jolma naeng bahenoku hamu pajalaku naeng bahenoku hamu pajalaku. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk horong yang ketiga, adik-adik sekolah minggu mengerjakan teka-teki silang yang diambil dan berdasarkan dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Teka-teki silang itu juga bisa diunduh di link yang telah disediakan di kanal YouTube ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian kreativitas sekolah minggu HKBP pada minggu ini. Semoga kita semua bersukacita dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan menolong kita di dalam setiap proses kehidupan kita.
Nah adik-adik, sampai berjumpa minggu depan di pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP yang akan datang. Dadah!